Tapi ini nggak kaleng-kaleng. Sepertinya ini adalah CEO yang menyamar menjadi tukang sound. Namanya Tom Wood. Barangnya belum datang semuanya. Kayak Betul. gini biasa nggak sih, Gi, sebetulnya? Biasa Pak, karena international band itu terutama band US, band UK, kalau Netisound pernah mungkin sesekali melihat schedule tour mereka, memang mereka tuh kerjanya di day work aja gitu Pak. Kargo baru nyampe jam 9 pagi gitu. Konsernya ntar malam. Konsernya malamnya gitu. Nah, Wing itu kayak gini, Pak. Wah, ini ya langsung. Buat saya fitur satu-satunya di Mayer ini ya. Ya, Jadi ya. saya bisa ngelihat speaker mana yang saya sign gitu. The Mayer Sound System Pak ya. Main PA speaker system ya. Main PA semua dari mulai main hang, main PA, Oke. outfield hang, subwoofer, front fill semua by Mayer Sound. Oke. Wah, halo netizen se-Indonesia Raya. Kalau ada saya di tempat ini pasti netizen sudah tahu ada di mana. Yes, di Istora Senayan Gelora Bung Karno. Wow, ada apa di Istora Senayan? Kita lagi beser bedah konser. Salah satu band dari Amerika, tapi sistemnya nanti seperti apa? Yuk kita gerebek sama-sama. Ikuti gerebekan Pak Lurah bersama di Istora Senayan bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted radio partner. Peace! Hi, my name's Tom Wood. I'm a sound engineer from Toronto, Canada, originally from England, and we're here in Jakarta tonight with the neighborhood. We've had a great show. It's been a great crowd. It's always fun to come here. It's my second time. My last time was with Shawn Mendes, and I always have a great time in Jakarta. We're always looked after. Tonight was great. I think the fans really liked it, so we'll be back. I'm looking forward to it. Nah, itu tadi review dari wawancara kita dengan Tom Wood, FOH Sound Engineer dari The Neighborhood. Habis kelar mixing tadi, begitu beres-beres, kita langsung wawancara dan itu tadi kesan-kesannya habis main The Neighborhood di Istora Senayan, Jakarta. Dan ternyata ini adalah kali kedua karena dulu dia pernah mendampingi Shawn Mendes ketika konser di SICC Sentul. Makanya barusan tadi Sadat Effendi yang mendampingi Tom Wood di SICC juga langsung colek saya. Pak, dulu saya yang dampingin Tom Wood, Pak. Dan yang luar biasa, netizen se-Indonesia Raya, saya perlu spill ya. Semoga ini menjadi fenomena baru bisnis rental sound system. Karena ternyata, nih ya saya tunjukin ya, saya spill foto-foto tadi beberapa gambar. Ini mixernya semuanya dari tadi siang kita udah pinisirin. Kenapa logonya Tom Wood, stikernya Tom Wood, bukan nama rental. Ternyata Tom Wood ini dia adalah pemilik dari Avid S6L FOH digital mixer yang dipakai di konser hari ini The Neighborhood. Semoga ini menjadi inspirasi buat netizen se-Indonesia Raya. Yuk kalian para engineer yang mau punya added value, memberikan nilai tambah dari kemampuanmu, kalian bisa invest punya digital mixer sendiri, mungkin mulai dari yang compact mixer, yang simple buat touring untuk mendampingi band yang nyewa, itu bisa nyewa engineer dapat mixer, nyewa mixer bundling dapat engineer-nya sekalian. Keren nggak ini Tom Wood? Tapi ini nggak kaleng-kaleng. Sepertinya ini adalah CEO yang menyamar menjadi tukang sound, namanya Tom Wood. Yuk, ada berapa banyak Tom Wood yang akan muncul di Indonesia? Saya memberikan opsi misalnya contoh dengan Invest Wave LV1 Classic. Atau sekarang juga kita ada stok Digico Quantum 112. Langsung dalam pelikan case-nya sama stage rack bisa touring bawa kemana-mana. Misalnya mau tour dengan band yang selama ini kalian jadi in-house engineer. Jadi plug and play, main dimanapun kalian tinggal langsung sub mixer atau jadiin FOH mixer, semuanya bisa langsung di setup dengan cepat. Oke, netizen Indonesia Raya, semoga ini menjadi inspirasi buat kita untuk mengembangkan skill kamu dan juga memberikan added value dari rental sound system, demikian juga bundling sama engineeringnya. Maju terus Pro Audio Industri Indonesia, semoga ini menjadi fenomena untuk kita mengembangkan industri Pro Audio dengan konsep bisnis model yang baru.
cus. Dan seperti biasa, kalau ada di Istora, H-1 dari preparation dari sebuah konser, konser apa langsung jelas banget di backdropnya. The Neighborhood, besok hari Sabtu, tanggal 18 Juli, di Istora Senayan. Dan Neighborhood adalah band dari California, USA. Anak-anak muda, Jesse Rutherford sebagai vokalisnya. Dan mereka lagi world tour di beberapa negara. Bisa dicek juga, di scroll negara-negara mana saja yang disamperin, dan salah satunya Indonesia, ada Malaysia, ada beberapa negara di Southeast Asia mereka jalan sekaligus langsung tur di sini. Dan yang luar biasa lagi, The Neighborhood kali ini konser di Jakarta spesial pakai telur. Pakai apa? Pakai Meyer Sound Panther, logo terbaru dari Meyer. Bahkan sudah nggak ada tulisannya Meyer, cuman Wave. Seperti apa sistemnya Meyer Sound Panther yang di set up di Istora Senayan? Kita akan bedah konser. Apakah menggunakan fully Milan FEB? Apakah masih pakai analog? Mixernya pakai apa? Ridersnya apa? Dan konsepnya bagaimana? Rentalnya siapa? Dan vendor-vendor yang mensupport semuanya seperti apa? Yuk ikuti Gerbekan Pak Lurah supaya menambah wawasan edukasi buat setiap kita. Ada apa sih sebetulnya di backstage, di belakang panggung dari sebuah konser yang mewah, groovy, crowd sepertinya kita lihat hanya show-nya, tetapi kita akan kulik kupas tuntas sedetail apa sih sebetulnya persiapan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan sebuah konser besar seperti The Neighborhood. Yuk, ikuti Gerbekan Pak Lurah sama-sama dengan saya. Langsung capcus ke Istora Senayan. Wuh. Nah, seperti apa mapnya kita juga perlu tahu. Tiap kali kita nonton konser, pastikan netizen scroll dulu cara masuknya, parkirnya di mana. Karena kadang-kadang kemacetan Jakarta kita tidak pernah bisa terprediksi. Kadang-kadang bahkan di luar prediksi BMKG. Nggak masuk kadal, di luar Nurul. Kita udah persiapan 1 jam sebelumnya. Better cek dulu ke Google Map parkirnya masih di mana, daripada nanti stuck nggak bisa nonton konser atau telat gara-gara cuman parkirnya yang lama. Demikian juga yang perlu dicek adalah sitting positionnya. Waktu beli tiket, sitting positionnya seperti apa? Nah ini enaknya nih. Promotornya cukup oke, langsung mempersiapkan. Jadi supaya ketika kalian beli tiket, oh tiket saya itu di nomor berapa seatnya? Di nomor 2, 3, 9, 10 atau di mana? Lalu entrance-nya di mana? Tempat fotonya di mana? Merchandising kalau mau beli di mana? Main gate-nya di mana? Ada baiknya kita perlu tahu. Nah, ini adalah set dari besok konsernya The Neighborhood itu seperti apa. Ini titik-titiknya sudah dipersiapkan. Jadi ketika kalian nonton konser pastikan langsung profiling dulu areanya. Jadi amit-amit kalau ada emergency, sesuatu yang gempa, kerusuhan, kebakaran atau apapun, paling tidak ketika kita nonton konser kita tahu what should we do. Apa yang harus kita lakukan dengan cepat, think tanknya cepat. Jangan hanya ngikutin orang ramai, karena kadang-kadang yang kita ikuti juga salah jalan. Jadi lebih baik kita mempersiapkan. Bagus banget, ini sudah disiapkan semuanya di tribun-tribunnya, tribun 1, 2, 4 itu di mana saja, kemudian itu masuknya dari pintu apa, yang festival juga di mana. Jadi pastikan ini semuanya komplit supaya kalian bisa menikmati sebuah sajian konser dengan baik. Yuk ikuti lagi gerbekan saya, kita masuk ke dalam, segera ikuti Pak Lurah Promedia. Wuh. Hi, my name is Tiana. My name's Devi. We're here for the neighborhood concert today, and the vibes are very nice. Everyone's dressed so well, and everyone looks so good, and we're very excited. Yeah, super excited. The vibe's really nice. All the decorations are pretty nice. And I really like the organization of the whole concert thing. Yeah, can't wait for the neighborhood to perform. Yes.
Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted radio partner. Tak di jalan dari depan, akhirnya sekarang langsung ketemu sama Mbau Reksone DSS sama Agi. How are you, Gi? Hai Pak, gimana Pak? Mantap. Fresh from Roskilde nih. Waduh, masih bawa Denmark. Masih bawa Denmark, Copenhagen. Wangi Copenhagen Ini nih. bukan Denmark, dekat Kudus ini. Ini seru banget, Gi. Dari Roskilde kemarin 7 stage, 7 hari, 180 band, 130.000 crowd every day. Mantap. Jadi masih dengerin Masih terngiang Pak? terngiang suaranya Panther, dan akhirnya hari ini kita install acara apa, Agi? Please explain to netizen se-Indonesia Raya. Acara apa nih? Netizen, berjumpa lagi dengan Pak Yosua yang baru saja selesai menonton Jenny kemarin Pak ya. Menonton Jenny di Denmark gitu. Hari ini kita lagi ada di Istora Senayan netizen. Kita internasional konser perdana Pak. Mantap. Perdananya DSS menggunakan Meyer Panther. Dan bandnya namanya The Neighborhood. The Neighborhood, tetanggaan. Tetanggaan. Pokoknya. Tetangga. gitu. Tetangga. Perdana nih Pak. Setelah kemarin kita Java Jazz, kita udah selesai. Ini sekarang internasional solo konser perdana ya. Jadi cuman memang konsernya Neighborhood aja gitu. Begitu lu kasih tahu, saya langsung dengerin dari kemarin itu bandnya Neighborhood, lagu-lagunya sampai kagak kenal semua. Makanya waduh ini pinisirin. Nah, kira-kira Gi, apa yang dibawa DSS nih inventorinya untuk The Neighborhood Concert di Istora Senayan, Jakarta? Cerita-cerita dong, di-spill dikit. The Neighborhood ini bukan cukup simpel ya, tapi memang mereka itu ternyata tour carry semua Pak Yosua. Istilah tour carry itu adalah mereka membawa sistem semua. Bawa alat sendiri? Semuanya, konsol, FOH, monitor, kebutuhan backline panggung, kabel, segala macam, kecuali PA system. Terus gitu. ngapain ini masih ada mixer segala ini? Terus kalau gitu buat apa kalau bawa sendiri? Ini kebetulan tambahan permintaan dari The Neighborhood juga. Jadi untuk cuman opening tambahan? act-nya. Oke. Gitu. Kebetulan oke. opening act-nya adalah Sound Depth, itu bawaan dan tour bersama dengan Neighborhood. Last minute sih. 3 hari lalu mereka request sebenarnya any digital console untuk di FOH mengakomodir kebutuhan mereka yang kayaknya hanya nggak nyampe 12 channel. Sorry, jadi Sound Depth ini indie dari Indonesia atau band luar juga? Band luar yang touring bersama Neighborhood, Pak. Oke. Gitu. Nah, mereka sebenarnya ridersnya apa saja. Oke. Tapi kenapa netizen melihat DM7 di depan? Karena saya memilih mixer yang bisa kapabilitas 96 sample rate-nya. 96 kHz. Jadi biar kan udah pakai Panther Pak, biar jos gandos ya sekalian pakai ini gitu. Terus satu buat band pembuka, terus masih ada satu lagi ini Satu ceritanya lagi juga, apa nih? ini ceritanya juga sama. Ini orderan untuk backupnya mereka. Backup untuk band pembuka atau backup untuk main konsolnya? Untuk main konsolnya Neighborhood gitu. Hanya untuk backup saja gitu. Betul, gitu. Nah, jadi ini ada dua nih netizen di depan. Ini sirin nih kalau gitu. Jadi touring audio mixernya apa yang dia punya? Yang mereka bawa dari manifest yang kita dapat itu adalah Digico Pak. Memang Digico SD5 Quantum. SD5 Quantum. Tuh, betul. Sepertinya kalau saya tidak melihat dari manifest ini masih pada saat kita syuting belum datang. Makanya nih, saya cuma lihat tulisan doang, Di macet marking, gitu doang itu di marking marking aja, gitu. gitu. Itu harusnya SD5 FOH dan monitor. Oh, dua. Dua. Oke. Netizen se-Indonesia Raya, kita kasih klarifikasi dulu sama yang bersangkutan. Penjahatnya namanya Agi, soalnya salah kasih info. Gi, gimana ceritanya? Kemarin soalnya sudah tapping kita, mixernya Digico SD5 gitu ya, SD5 Quantum. Iki piye ceritanya kok bisa akhirnya jadi Avid S6L? Ini masih dicantumin manifestnya beneran SD5 tulisannya. Tapi ternyata SD5-nya ada di monitor, Pak. Wah, Tuh. jadi nggak salah sound. Cuman ini acara sudah mulai, jadi kita rada kesulitan nanti akan di-take di sana. Betul. SD5 Quantum tetap ya. Tetap ada, tapi di monitor. Tadi pagi juga saya tanya, your Digico is coming? Yeah, but it's not Digico, it's Avid S6L gitu. Semua kegocek kemana? Jadi netizen se-Indonesia Raya perlu tahu ya hal-hal seperti ini, dinamika kayak begini nih
biasa ya, Bit Ki, ya? biasa, betul. Gitu ya. Dan Dan- itulah perlunya kita cabling harus ready, semuanya Betul. siap. Dan dia sudah siap semua juga, kablingnya juga dibawa sendiri semua Pak. Memang mereka mungkin di tour ini nge-switch ke FH6L gitu. Mantap. Mantap. Jadi yang dibawa adalah Avid S6L di FOH Eva, dan dan D5-nya ada di monitor. Quantum juga ya. Quantum. Oke, di-spill dikit kalau yang dibawa alat-alat bandnya dan lain-lain. Backline mereka bawa semua, drum set, ada beberapa ampli juga, tadi ada Twin Reverb dan Roland JC juga bawa. Terus SD5, dan saya tadi tidak sempat melihat karena tertutup monitor areanya, tapi kalau tidak salah lihat, ada Axion PSM, Wow. wireless in-ear monitor. Jadi mereka IEM dan juga ada stage monitor speaker juga. Monitor tadi saya tidak menemukan Pak, Gitu ya. Itu, tapi ada amplinya. Jam berapa kayak gini nyampe mereka langsung Tadi kargonya nyampe jam 8 pagi, tapi mereka baru unloading jam 10, jam 10 baru loading. jam dan 12 sudah ready sound check. So far semuanya udah aman ya. Betul, sudah aman. Mereka cuma cek PA sebentar banget tadi sama Pak Penter Davidson dan Mas Rian. Sedikit banget tweakingnya, cuman adjust ke taste personal mereka. Lalu mereka langsung lanjut virtual sound check dan line check gitu. Wow, ini keren. Jadi memang karena semuanya sudah flat lalu diatur sedemikian rupa sehingga begitu artis datang tweakingnya nggak terlalu banyak lagi. Betul, gitu Pak. Jadi Menyesuaikan ke taste taste ke bandnya aja, gitu. Spill dikit dari seorang Agi buat teman-teman production di seluruh Indonesia, hal-hal seperti ini bagaimana cara mengantisipasi dan what should we do? Yang harus kita lakukan adalah kita harus siap semua kondisi dan juga semua masukan dan keinginan dari band, apalagi ini konser solonya mereka ya Pak ya. Jadi kita harus menyesuaikan, mereka butuh apa, butuh ini, pasti kita harus fasilitasi gitu. Apalagi case seperti ini di mana kita tidak tahu detail riders seperti apa banget. Betul. Semua gitu, Pak. bisa terjadi. Ya. So, persiapan itu sesuatu yang penting. Prepare is better. Prepare is better. Agi Angga Dharma, DSS. Siap. Let's go kita nonton Neighborhood. Peace! Itu harusnya SD5, FH dan monitor. Oh, dua. Dua. Oke. Dan harusnya sih satu SD rack mereka menggunakan loop optocore ya. Jadi sharing gain gitu, tanpa splitter tambahan. Kemungkinan besar seperti itu, besok kita buktikan. Sudah nyampe sini atau gimana nih ceritanya nih? Ini Mereka udah H-1 nih Hamin masalahnya. satu posisi mereka tuh harusnya sudah landing dari Malaysia. Oke. Semalam mereka konser di Malaysia gitu Pak. Jadi sudah ya. OTW. Netizen ya, kebayang ya. Jadi betapa headache-nya, betapa rasnya sebuah schedule. Waduh. Kemarin mereka masih main di Malaysia, Malaysia, Kuala Lumpur. di Kuala Lumpur dan bawa 2 mixer SD5 FOH monitor. Yes. Terus apa lagi yang dibawa selain konsol? Harusnya semuanya Pak, maksudnya semua tuh backline, kebutuhan panggung, cabling system, stage box, dan lain-lain. Karena mereka benar-benar ridersnya sesimpel hanya meminta PA system. Dah itu aja. Waduh, ini kelewatan ini The Neighborhood ngentengin banget sama DSS ini, juragane backline ini, tapi Iya. malah bawa sendiri. Nama-nama kargo aja Pak ya. Harusnya dari sini aja kargonya. Waduh. Kargonya harusnya dari Pesanggerahan Lah, ya aja. makanya gitu. Itu DSS kalau bilang gini, apa itu backline? Sini lu mau apa juga ada ini, palu gada nih soalnya. Palu gak ada. Kurang lebih begitu Pak Yosua. Tapi kalau proses seperti itu dari DSS juga tahu nggak nanti mereka mau pakai apa, MI-nya musical instrument pakai apa gitu, tahu nggak? Terkadang untuk band-band yang kita menyebutnya tour carry ya, atau membawa semuanya sendiri, terkadang memberitahu, nah terkadang juga mereka hanya memberikan informasi apa yang mereka butuhkan. Oke. Kebetulan untuk Neighborhood ini mereka benar-benar hanya bilang untuk audio kita hanya butuh PA system dan juga kebutuhan listriknya. Gitu. Ini mungkin yang unik dan sedikit ilmu dan informasi buat netizen. Jadi Neighborhood ini minta tolong untuk listrik kebutuhan mereka dipisah. Jadi mereka order listrik sendiri 3 fast 110 volt. Jadi step down 3 phase Oke. menggunakan konektor namanya Camlock. Oke. Jadi mereka yang penting dipisah gitu. Jadi alhasil pembicaraan kami dengan promotor, kita order satu genset khusus untuk kebutuhan barang-barang yang Neighborhood bawa gitu. Sorry, boleh di-spill nih, promotornya siapa nih konser kali ini? Promotornya adalah Cakra Live Asia. Cakra Live Asia. Iya, mereka Waduh. kebetulan saya pribadi sering bertemu mereka di event-event festival di Indonesia. Oke. Mereka tuh salah satu
kalau netizen pernah dengar ada festival namanya Sounds of Downtown di Surabaya. Nah, kebetulan saya sering ketemu karena saya sering touring sama Hindia dengan mereka. Karena in-house-nya Hindia. Betul. Nah, dan mereka udah beberapa kali juga bikin international concert dan kebetulan alhamdulillah sama DSS terus. 2 tahun lalu kita sempat kerjain All Time Low di tenis indoor dan tahun lalu ada musikal Demon Slayer di Artpreneur. Nah, tahun ini mereka mendatangkan Neighborhood. Nah, jadi kita kesempatan lagi nih dan kita udah teaser ke mereka bahwa tahun ini akan ada Mayor Painter bersama DSS. Makanya ini hari ini perdana, Pak. Gitu. Perdana Mayor Sound Painter bersama Cakra Live Fit Asia. DSS. Betul. Nah, Gitu. Cakra Live Asia ini juga sudah sering bawa international artis juga atau gimana? Sudah. Jadi mereka memang sembari mereka mengerjakan festival lokal yang besar-besar juga, sesekali mereka mendatangkan international artis gitu. Oke, sekarang kalau untuk ridersnya SD5 berarti konsep kayak begini DSS Agi tahu beres aja pokoknya nanti channelnya mau seperti apa dia kerjain sendiri aja. Betul. Gitu. Interconnect-nya nanti mereka sendiri atau? Mereka sendiri gitu. Tapi kita tetap menyediakan standby jaga-jaga gitu ya Pak ya, apabila ada sesuatu yang dibutuhkan. Jadi saya tetap ada manpower di panggung, saya tetap ya walaupun tidak diminta membawa cabling, XLR, TSJ cable kita bawa tetap. Jadi untuk amit-amit kalau mereka butuh daripada kita mencarikan dulu, kita sudah ada gitu. Dan juga semua sistemnya maksudnya kayak mereka bawa mixer ya tapi tetap kita bantu pasangin gitu. Dan kita juga menawarkan nanti koneksinya mau apa dan lain-lain itu tetap gitu. Dan selama show juga tentu saja setelah PA system sudah dituning, sistem-sistem engineer kami juga tetap standby menemani mereka terus gitu. Nah sekarang kita bicara dengan riders yang dia bawa tour carry-nya Digico. Kenapa nggak diajuin backupnya Digico? Protokolnya sama, tinggal colok, plug and play. Sempat kemarin mengajukannya itu, tapi dari promotor sudah menginfokan kalau Yamaha juga aman gitu Pak. Jadi makanya kita decide untuk Yamaha. Jadi sempat sih kita mau nawarin Quantum 112 atau 338, tapi sudah di email bahwa DM7 pun aman gitu. Ya udah, jadi kita simplify dulu. Meskipun secara teknis sebetulnya juga lebih gampang gitu ya. Dan kebetulan inventory juga sebetulnya palu gak ada juga. Apa lu mau gua ada. Sebetulnya bukan tidak ada tapi juga bisa menggunakan Digico. Ya, betul Pak. Tapi itulah flexibility-nya gitu ya. Kan consideration-nya bisa banyak, bisa budget, bisa juga karena jumlah channel gitu. Terus toh juga belum tentu dipakai juga, namanya juga backup gitu ya. Oke. Good point sebetulnya. Nah, netizen kebayang ya, headache-nya seperti apa. Ini sudah H-1 dan sudah malam. Barangnya belum datang semuanya. Kayak gini biasa nggak sih Gi sebetulnya? Biasa Pak, karena international band itu terutama band US, band UK, kalau netizen pernah mungkin sesekali melihat schedule tour mereka, memang mereka tuh kerjanya di day work aja gitu Pak, on the day. Jadi mereka mungkin kalau pernah lihat itinerary band touring ya Pak, jam 6 mereka bangun, sarapan, and then go to venue. Jadi mereka pun besok info ke kami kargo baru nyampe jam 9 pagi gitu. Konsernya ntar malam? Konsernya malamnya gitu. Mereka biasanya by template, kalau saya tidak salah besok ya, saya belum dapat schedule-nya, tapi harusnya mereka from the morning until lunchtime itu mereka set up, and then lunchtime mereka cek line atau cek sound, baru mereka selesai gitu. Jadi mereka bisa mengerjakan semua pekerjaan tuh 6 jam selesai sih Pak gitu. Jadi udah biasa lah ya kayak gini ya, dan semua masih on schedule. Betul. Gitu ya. Iya Pak. Oke, nah jadi kadang-kadang kita kan kebayang, wah ini persiapan berapa hari ya gitu. Ini tak kasih tahu Son gitu loh. Ini kadang-kadang cuman bukan H-1 gitu, tapi hanya sama tapi jamnya minus berapa jam. Betul gitu. Pak, gitu. Pernah berapa jam yang paling mepet pet banget gitu? Kalau saya sendiri, kalau DSS saya lupa ya Pak ya, belum pernah ada sih kejadian yang mepet-mepet sekali gitu. Tapi kalau amit-amit, kalau cerita-cerita dari temen pernah Pak, kayak di pernah ada festival internasional, kalau netizen tahu We The Fest tuh, We The Fest. Sempat cerita ini dari suhu netizen juga Mas Nabil Husin. Dia pernah cerita kalau kargonya Dua Lipa kan waktu itu ketinggalan Pak. Iya. Betul. Itu juga akhirnya show filenya dikirim lewat email, di-loadingin duluan. Mereka datang udah langsung colok bunyi, itu sering kejadian gitu Pak. Nabil juga pernah cerita Coldplay itu kan betul-betul
hari yang sama, H-1 baru nyampe, stadium size padahal. Stadium size, problem di custom masih nunggu-nungguan, tapi juga ya so far so good lah. Karena mereka memang international band, terutama mereka ngeset tour sistemnya mereka juga seergonomis mungkin gitu. Jadi bukan justru membawa barang menyulitkan, tapi bawa barang malah memudahkan gitu. Nah kadang-kadang yang seperti itu makanya perlunya kayak DSS ini collapse gitu ya, juga kita Promedia juga mensupport bener-bener dan ada inventory yang bisa menjawab kebutuhan promotor maupun international artis. Gitu ya. Mau mixer apa? Mau Evit, mau Digico, Yamaha, mau Digico gitu ya, semuanya ready to use. Yang penting itu. Oke, itu dari masalah dari bandnya, international artisnya bawa apa saja gitu ya. Nah sekarang untuk kayak konser kayak begini, DSS mensupport apa saja nih yang di? Oke, tentu saja kita hari ini deploying the Meyer sound system Pak ya. Main PA speaker system ya. Main PA semua dari mulai main hang, main PA, outfill hang, subwoofer, front fill semua by Meyer Sound. Global gitu. Dulu nih. Satu audio, lalu kedua mixer backup, lalu rigging dari mana atau lighting gitu? Semua produksi kecuali audio dari Next Pro Pak. Dari gitu. Next Pro, waduh, Bro Ivan, nanti kapan-kapan kita bikin tadi ada konten bareng. Kalau pas ketemu ya tadi, lu pulang duluan Van gitu. Jadi terus di luar itu genset itu dari ASP Pak. Genset dari ASP. Jadi memang sudah biasa collab sama DSS juga gitu ya. Dan sebenarnya juga power di Senayan itu pakai PLN juga gitu. Tapi karena kemarin by Riders meminta untuk dipisah, juga kita request ke promotor dan di granted sama PLN untuk bisa bawa genset gitu. Tapi memang mainnya tetap genset ya? Untuk audio ya. Setauku untuk yang lain dari PLN gitu. Jadi backupnya malah PLN lah, nggak baca kalau ada apa-apa ya. Betul. Oke, itu dari beberapa kalau visual dari mana nih? Semua Next Pro semua juga semua. Ya, set ya, gitu ya. Gitu. Oke, nah sekarang langsung di main course-nya. Meyer Sound Panther System. So, what you bring? What you set up? Kita hari ini membawa main PA Meyer Sound Panther 24 box alias 12 box per side, Navy Sound dan Pak Yosua. Lalu untuk outfill-nya itu 6 box per side. Nah, kalau 12 kiri 12 kanan gini, L-nya berapa, W-nya berapa settingnya? L-nya itu 8, L-nya 8, W-nya 4. Oke. Harusnya seperti itu. Wide-nya, near field-nya jadi 4 ya ininya ya. Gitu. 4 box di 4 bawah. box, begitu. Dengan pertimbangan supaya depan yang bawah festival ya. Lebih lebar dispersinya, betul. Gitu. Dan memang setelah kemarin training dengan L Magu dan juga direction book-nya dan guidance-nya dari Meyer Sound, mereka memang rata-rata merekomendasikan selalu kalau 12 box L-nya 8, sisanya W gitu. Gitu ya. Oke. Itu Panther-nya. Terus sebelum ke front fill, sub-nya nih. Subwoofer. Waduh, berderet banget nih, seru banget nih. Berderet ya. Ini kita total ada 16 box Meyer Sound LFC 2100 ya Pak ya, 2100 LFC. 16 box, tapi yang atas itu kita balik atau cardioid gitu. Nah itu kita arrangementnya atau design by design kita sebenarnya line sub, jadi di bawah gitu ya, sub lurus, tapi dengan teknologi delay system menjadikan ini arc sub jatuhnya gitu ya. Jadi line sub tapi dibikin cardioid karena yang atas hadapin ke belakang ya? Agar panggungnya lebih bersih. Dan secara direction dibikin istilahnya arc sub, ARC sub gitu ya. Itu juga salah satu ilmu yang kemarin ditinggalkan oleh El Magu ketika dia ke Jakarta. Langsung diterapin. Betul. Mungkin nanti kalau Navy Sound interested dengan arc sub ini atau mungkin pernah dibahas, mungkin bisa dengan Bos David ya, Bos David atau Mas Rian, sistem engineer kami. Episode berbeda nanti David Pak. Panterson. Seru tuh. Saya juga baru banget dari Magu kemarin mempelajari arc sub. Dan hari ini diimplementasikan karena saya bukan lead sistemnya di sini, saya hanya audio supervisor, tapi itu yang mau saya pelajarin pulang dari sini. Panther Davidson nanti akan jelasin bersama sistemnya. Ini siapa yang setup nanti? Hari ini ada David dan Rian. Oke, ya, kolaborasi. Kita akan bedah sama Rian juga gitu ya. Betul. Nah ini ngentengin banget nih, gila 16 ditumpuk jadi dua kayak begini. Betul. Ini kan secara realnya sebetulnya tadi denger lagi cek sound kenceng banget soalnya kenceng banget.
Tapi the fact berarti kan cuma 8 Betul sebetulnya. Pak, itu dia. Tadi juga agak-agak, ini 8 cukup nggak ya? Wah ternyata powerful. Jadi kalau orang awam penonton ngelihat festival di depan gitu, oh speakernya 16 gitu. Padahal yang ngadep ke sini sebetulnya tenaganya ya 8 gitu, sudah sekencang itu. Sekencang itu, betul. Dan juga tadi ngecek rejectionnya ke belakang cukup bersih gitu ya. Dan even sampai atas-atas tadi subwoofernya masih sangat mumpuni Pak gitu. Ini ya Son ya, tadi kita sampai saya, Panther Davidson, Agi, Rian, kita jalan keliling-keliling dan so far kita keliling, nah itu gambarnya tuh. Tuh sampai kanan, kiri, belakang, so far so good ya. So far so good. Aman ya buat besok ya kayaknya ya. Kita bismillah tinggal handover ke engineer-nya besok. Kenceng banget gitu, bener-bener gitu ya. Oke, Gitu. next. Yes, Benar-benar Pak Yuswa. kita tadi di kardioitin supaya Betul. dengan pertimbangan di atas bersih gitu Yes, ya. betul. Front wheel sekarang. Front wheel, kita menggunakan front wheel yang sama kalau Native Sound ingat di Java Jazz, yaitu Meyer Sound Ultra X40. Siap. Itu front wheel versatile dan mungil tapi ganas. 2 kali 8 inch tapi betul-betul di berapa tadi? Cuma 4 ya? Total ada 6 Pak. Oh, 6. Sorry, total ada 8. Oh, Karena 8, kita 8. tambah di upper tribune, nanti mungkin Oke, Native Sound yang bisa di sana ya. diambilin Yes, gambarnya. Yes, ya. Jadi kita yang di audience area depan, yang di Oke. dekat barikade ada 2 Ya. kita taruh di atas subwoofer, lalu kita bikin semacam front wheel yang nyaru menjadi downfill atau outfill Pak. Oke. Jadi nanti kita kasih Yang kanan fotonya kiri ya. karena itu gambarnya ini Son. Iya. Karena itu dijual sama promotor, ada sitting position di situ. Betul, di situ harus dengar juga. Nah, itu. Itulah pembagian audio yang fair gitu ya Pak ya. Dimanapun penonton menonton dan membeli tiket, when you buy a ticket then you must hear properly juga gitu. Setuju, karena ada banyak yang sering komplain, komen gitu ya. Wah, kemarin nggak enak, kemarin nggak denger kita. Ya, karena lu belinya di mana. Iya. Nah, tapi promotor yang bener nih kayak gini nih. Betul. Ini yang Bersama request vendor. promotor loh. Nah, Saya jadi- respectnya adalah kemarin diingetin, Mas Agi, aku tuh jual bagian sini gitu dari production headnya teman saya. Dan itu ngobrol ya. Dan itu bener-bener ngobrol. ya? Iya. Boleh ya ditambahin feel di situ. Saya malah mendukung dan saya respect. Siap Ini nanti pentingnya saya. komunikasi ya. Betul. Jadi jangan asal jual doang, tapi nggak ngobrol sama vendornya. Betul. Karena ujung-ujungnya yang disalahin, yang diomelin, vendornya bodoh ini nggak nyiapin ini nih. Padahal memang nggak ada omongan di situ, Betul. area audience gitu Gitu. ya. Good point, good point. Yes. Oke, itu tadi dari front wheel. Nah, Hmm. sekarang, ini ada outfield nih. Ini rada gila nih si Agi nih kayaknya nih. Karena saya ngelihat di outfieldnya tuh areanya dikit banget Bisa nih. dijelaskan. Please tolong dijelaskan ini, jangan ini bahasa ininya umpa-umpaan ini, kurang ajar. Area sedikit gitu dikasih penter lagi ini. Gitu. Ceritanya gimana nih? Ceritanya sebenarnya mungkin ada flow komunikasi yang cukup unik yang bisa saya share ke Native Sound juga. Jadi kita tuh nggak dapat kabar respon terakhir dari neighborhood engineer, audio manajernya mereka mengenai desain yang sudah didesain sama Pak David dan Ya. Mas Rian. Tapi ternyata production manajernya neighborhood itu communicate ke Meyer Sound Singapura Pak. Mr. Andrew Poh ya. Iya, Gitu. dia technical supportnya Meyerson di Asia Pasifik lah, Gitu. Southeast Asia gitu. Dia menginfokan ke Pak David bahwa Mr. David ini ternyata ada band yang minta pendapat saya mengenai desain yang dibikin oleh DSS Ya, di ya. Istora Senayan. Muncullah komunikasi dan juga feedback dari dia bahwa kita harus menambahkan outfill gitu. Waktu itu saya kurang tahu apakah SKP atau SketchUp filenya atau desainnya kurang akurat atau apa, tapi alhasil dia memberikan masukan untuk menambahkan outfill gitu. Sebenarnya pada saat itu ya kita bisa mengcounter bahwa dengan splay yang kita sediakan 4 box juga cukup Pak. Ya, ya. Tapi kita at the moment lagi pengen mencoba membuktikan juga apakah desainnya Mr. Andrew Poh itu worth untuk kita coba. Kita explore maksimalnya. Iya, dan kebetulan memang infrastrukturnya ready, kita Ya. bisa gantung outfill besar, Why ya udah not? why Ya. not kita coba. Dan tentunya prinsipnya kan lebih baik kebanyakan daripada kekurangan Iya. Pak. Karena kalau kebanyakan tinggal dikurangin gitu. Tapi kalau kekurangan kan susah di-add lagi. Jadi kita gas aja Native Sound gitu. Mantap. Anyway, thank you ya Andrew ya. Thank you, Mr. Andrew. You support us Yes. very fast, dan ini salah satu keunggulannya ya. Jadi bahkan ini komunikasinya lucu nih. Bandnya langsung kontak ke Meyerson langsung meng-assign technical supportnya di region itu. Region itu ya. Langsung kontak ke kita sebagai Meyerson distributornya, lalu support ke vendornya sehingga semua tetap
terhandle dengan baik. Yes. Pentingnya komunikasi. Betul. Balik lagi nih, jadi itu 6 box ya berarti? 6 box. Gitu. Ada yang di cover kira-kira Nggak begitu banyak, Pak. begitu banyak ya? Hanya sekitar 8 row mungkin ya. Oke. Karena setelah itu untuk tribune section yang agak kesini sudah tercover dari main PA sebenarnya gitu. Ya. Tapi tadi dengan adjustment dan tuning level volume yang sudah dirancang sama Pak David dan Mas Rian, memang pas kita bunyiin awalnya sangat keras, tapi sudah sudah di-calibrate gitu ya, dan hasil nyaman sekali tadi. Dengar sampai atas, Pak Yosua juga tadi mendengar. Jadi ini selain main PALR, lalu outfill, Subwoofer, frontfill, apakah ada stage fill atau monitoring system yang di-provide juga? Ini Tidak ada, semua mereka bawa stage sendiri. monitor pun bawa? Betul. Atau mungkin IEM semua? Sepertinya kalau saya kepo-kepo di TikToknya konser mereka semalam di Malaysia, sepi sih Pak, floornya gitu. Jadi mungkin mereka full wireless in-ear system semua gitu. Gila ya, bahkan ini sekapasitas Agi H-1 pun kepastiannya dia mau pakai apa itu kadang kita nggak tahu ya? Kadang kita nggak tahu gitu. Berarti mandiri lah gitu. Mandiri gitu ya. Jadi mereka karena sudah biasa touring, karena saya lihat scroll di schedule-nya The Neighborhood memang padat merayap juga kayaknya. Betul. Dan mereka sudah biasa lah ya melakukan itu ya. Betul Pak. Mantap. Ada apa lagi dari sistem PA yang sudah disiapkan untuk besok? Mungkin sudah sih Pak, itu aja semua, main PA, outfill, terus frontfill dengan ada hybrid frontfill yang di pinggir yang tadi saya bilang tuh ya, yang nyaru-nyaru sebagai outfill, lalu dengan sub 16 box, itu aja. Cuma tadi pagi mungkin ada sedikit cerita yang bisa saya share, ada adjustment tipis tadi pagi. Jadi dikabarkan setelah kita setting tadi pagi, siang-siang sekitar sebelum Jumatan tuh promotor mengabarkan Mas Agi jadi ada lidah gitu. Di depan yang tadi yang lidah itu maju lagi gitu. Yang maju nih, yang nanti Son bisa lihat, itu tambahan tadi siang. Gitu. H-1 Son. H-1. Sehingga Mas Rian dan Pak David dan DSS team tadi sedikit adjustment subwoofer agak di stretch dikit karena memberikan ruang buat lidah itu. Tapi disitulah kita harus ready Pak Uswa. Jadi namanya live sound, anything can happen in seconds. Kita harus ready. Dan apapun responnya kita harus counter balik dengan solusi, bukan keluhan gitu. Yang penting kita harus bisa provide yang terbaik. Kadang-kadang dinamikanya perubahannya begitu cepat. Yes. Tapi ya kita lakukan yang terbaik yang bisa kita berikan gitu. Betul, ya. Pak. Gitu. Mantapu Surantap, nanti kita Galileo dan lain-lain kita akan bedah sama Rian seperti apa konsep membangun sistemnya gitu ya. Kemudian dari konteks yang lain sampai stage monitor kita dan ampli, keyboard, tetek bengek segala gitu, pokoknya udah gelap semua ini. Betul, gelap semua. Besok kita buktikan. Netizen, ada satu hal yang seru tadi kita spill ngobrol sama Agi ya, karena saya baru pulang dari Roskilde, festival yang terbesar di Northern Europe gitu ya, kencengnya minta ampun. Tapi ternyata hal yang sama dirasain Agi, sepele. Apa sih bedanya speaker mahal sama speaker biasa gitu ya? Saya sekenceng itu kemarin lihat di konten saya sebelumnya, di jarak 125 meter itu masih 98, 97 dB itu rata-rata masih nyampe segitu. Tapi surprisingly saya ngobrol sama David, ngobrol sama mayor US, ngobrol sama mayor Eropa, kita ngobrol tuh masih bisa ngobrol santai gitu. Jadi memang itu sesuatu yang unik. Nah ini ternyata klop sama pengalaman Agi. Cerita dikit. Oke, kemarin tuh pas di Java Jazz Pak. Jadi kan kalau misalkan masih ingat zona FOH kita itu kan di tengah-tengah venue, lalu pintu keluar venue ada di belakang. Jadi karena saya Java Jazz itu juga sambil menyambi ngurusin panggung lain dan telepon tuh nggak berhenti di telepon seharian. Saya tuh sering terima telepon kan. Ketika saya terima telepon di FOH, saya selalu ngomong, siap sebentar ya, keluar venue dulu. Saya jalan keluar venue, tapi sampai keluar venue tuh nggak ada dip sama sekali dari desibel yang saya dengar di speaker gitu. Begitu keluar pintu baru turun gitu. Perasaan gua ngomong dengan suara yang sama nih Mas sama, Ian gitu. Terus tapi kenapa si suara ini nggak turun nih? Tapi bisa telepon gitu, bisa teleponan terus. Jadi itu saya merasakan sebaran speaker system yang sangat stabil dari segi volume dan juga tonality dan frekuensi Pak, semuanya. Satu sebaran, lalu kedua memang frekuensi harmonik. Betul. Dan nggak bisa dibohongin itu adalah R&D ya, research yang dilakukan itu benar-benar
frekuensinya itu nggak mengganggu orang ngomong. Betul, gitu. Jadi lebih dari sekedar speaker bagus gitu Pak. Jadi pemikiran dan research development-nya menurut saya next level, dan sudah bukan mikirin lagi apa speaker bagus itu seperti apa, tapi lebih ke apa ya, saya merasakan speaker yang menyehatkan gitu ya, karena long term hearing-nya aman, komunikasi juga nyaman gitu. Jadi sesuatu yang bukan merusak decibel masking yang kita ngobrol gitu, tapi tetap stabil gitu. Jadi top Netisound. Tadi juga ngerasain di atas Pak ya. Good gitu. point ya. Long term hearing itu hubungannya sama bahasanya fatigue. Betul. Kita sering ya denger apa sih bedanya speaker mahal sama speaker murah? Betul. Ya kadang-kadang gini, kita denger nggak bisa lama. Betul. Begitu kita denger sebentar capek, fatigue gitu Ya. telinganya. Menurut saya itu udah beyond dari obrolan speaker bagus atau tidak gitu. Ya. Jadi mungkin di sini obrolan levelnya udah masuk ke oke, speaker bagus banyak, tapi kalau Mayer menurut saya ini beneran testimoni dari Java Jazz gitu Pak ya. Kita bisa denger stabil dari lagu pertama sampai lagu ke-10 tanpa fatigue gitu. Itu yang saya Dan tangkap. orang masih tetap bertahan, tetap ngobrol tanpa perlu harus teriak-teriak gitu. Betul. Setuju. Good point. That's why namanya Meyerson Laboratories. Memang beneran laboratories. Berangkat dari sebuah research and development di laboratories. Yes, gitu. The one and only dari banyak pabrikan speaker yang pakai nama laboratories is a Meyerson. Yes. Gitu. Closing statement dari seorang Agi. What we need to prepare, apa yang boleh tolong di-spill dari Agi, di-share ke Netisound se-Indonesia Raya, dan juga para teman-teman produksi, rental, vendor, supaya konten kita ini jadi berkah. Apa sih yang harus disiapkan untuk membuat sebuah konser besar seperti ini? Thank you Pak Yosua, thank you Promedia juga. Untuk Netisound, yang saya tangkap dan saya pelajari dari event The Neighborhood ini adalah walaupun mereka semua serba tour carry, tapi tetap always prepare apa yang mesti kita siapkan dalam segi redundancy ya gitu. Jadi kayak oke, semuanya bawa, tapi jangan lupa pikirin listriknya, jangan lupa tanya mereka konektor listriknya Legrand berapa ampere, segala macam. Itu mesti mendetail, dan ketika kita minim informasi terhadap informasi band, always menjemput bola, always communicate, dan komunikasikan ke promotor kekurangan dan yang perlu ditambal apa aja dan segala macam. Dan saya so far di H-1 ini sangat happy dengan Cakra Live Asia karena komunikasi sangat lancar. Mereka juga mengkomunikasikan dulu dan meminta ACC ke kita mengenai lidah tadi pagi Pak gitu. Udah aman belum? Aman, saya bilang tenang aja. Jadi segala sesuatu micromanagement tuh tolong dikomunikasikan gitu, karena kita nggak akan tahu apa yang akan kita hadapin gitu, terutama untuk band-band yang mandiri seperti ini gitu. Wow, keren banget ya dari Agi. Satu, komunikasi, kedua prepare is better. Yes. Ketika kita gagal mempersiapkan, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan untuk gagal. Yes. Jadi kita harus mempersiapkan dengan baik. Dan good point tadi juga dari Agi bahwa ya dinamika yang berubah begitu cepat. Anyway, kita harus siap apapun yang terjadi. Betul Pak Yosua. Mantap. Mantap. Agi Agadarma, DSS. Pak Yosua, thank you so much Promedia. Mantap. Sukses besok. Thank you, konsernya. Pak Yosua. Jam berapa akan besok on? mereka on stage jam 9 malam. On stage jam 9 malam. Gitu. The Neighborhood Amerika. Peace. Nah, tadi kita ngobrol sama Agi, sekarang kita bedah sistemnya sama dukunnya gitu ya. Dukunnya yang di belakangnya, ini sekarang ini pawangnya. Gitu. Apa kabar Rian? Baik Pak Yos. Selamat datang kembali dari Roskilde kayaknya. Yan, tadi ngobrolin nih, kalau jumlah boxnya, sistemnya kan udah dijelasin sama Agi nih. Jadi secara sistem kan kita punya kemampuan Milan FEB semua nih sebetulnya. Betul. Nah, untuk The Neighborhood kali ini, apakah sudah Milan semua atau ada yang analog atau gimana nih yang lu siapin? Kalau ini masih kombinasi Pak sistemnya. Jadi ada beberapa box yang masih koneksi secara analog, ada juga yang udah FEB. Dalam kasus ini main hang semua itu masih analog, tapi subnya udah FEB dan front field. Jadi kita bisa kombinasi tuh pakai Galaxy. Jadi yang analog yang mana, yang FEB yang mana nih sekarang? Yang analog yang main hang Pak, yang top
speaker Panther yang di atas. Semua Panther di atas, semuanya koneksinya masih analog. Tapi untuk sub dan front wheel kita udah pakai FEB. Gitu. Jadi memang karena lebih karena pertimbangan teknis, juga karena switch juga gitu ya memang ya. Dengan resource yang ada, terbaiknya dari saran dari Pak David juga untuk seperti ini. Jadi memang semuanya tuh pokoknya fleksibel, tidak mengurangi kualitasnya. Jadi supaya netizen se-Indonesia Raya juga tahu ya bahwa bukan berarti analog lebih jelek, Milana VB lebih bagus ini, tapi itu masalah flexibility juga. Dinamikanya kan banyak sekali. Bisa karena inventory, bisa karena running kabelnya juga posisinya gitu ya. Jadi yang bawah, yang front wheel X40-nya berarti ya, yang Milana VB ya. Nah, kenapa posisi subwoofernya dibikin seperti ini? Oh, ini posisi subwoofer ini sudah mengalami berbagai macam revisi. tapi pada dasarnya gini, subwoofer ini kita pakai gradient dari awal saya ngedesain itu selalu pakai yang direksional. Kenapa? Karena di dalam Istora ini low frekuensi harus sebisa mungkin kita kontrol. Karena saya nggak mau ada pantulan dari back wall yang sebelah sana. Jadi sebisa mungkin saya minta sistemnya gradient ataupun amplifier. Nah, kebetulan untuk sistem seperti ini paling efisien kita pakai gradient. Kenapa? Karena dia kecil. Saya sebelumnya desain pakai gradient tapi 3 Pak ditumbuk ke atas. Cuman saya bilang, wah kalau ini nutupin penonton nih gitu. Jadi saya pakai 2 aja gradient, terus saya jajar sepanjang kalau nggak salah di atas 16 meter apa. Sebelum ke situ nih, pertanyaannya Mayer tuh kan terkenal, di hanging semuanya. Kita sering sampaikan bahkan setiap instalasi kemarin Roskilde juga banyak yang digantung. Kenapa nggak digantung? Kalau itu keterbatasan dari produksi sih Pak. Lebih karena bisa riggingnya juga kali ya. Jadi itu ketika kita mau menggantung subwoofer, kita harus juga komunikasikan ke tim rigging. Bukan berarti tim riggingnya terbatas, tapi kita ada masalah safety-nya juga Pak gitu. Jadi mungkin dengan sistem rigging yang seperti ini menggantung sub menjadi bahaya gitu. Makanya itu kita tidak menggantung sub gitu. Atas rekomendasi dari mereka tolong jangan digantung mungkin ya. Tapi yang paling baik adalah kita ngikutin safety regulation dari mereka. Jadi memang semuanya sudah poinnya adalah komunikasi. Betul. Dari awal dikomunikasikan dan kita sebagai vendor berarti harus menyesuaikan sesuai kebutuhannya. Betul. Gitu. Terutama masalah safety sih Pak. Ini saya nggak mau dalam show ada masalah, dalam show ada yang mungkin dalam bahaya gitu ya. Tapi kita harus bisa bisa membantu, bisa kooperatif gitu ya dengan produksi. Kita bisa kasih solusi-solusi juga yang cukup gitu dan efektif. Dan tentunya tetap tidak mengurangi result akhirnya, betul. Yang penting kan itu gitu ya. Kita usaha semaksimal mungkin. Gitu. Ini kan dibikin nih kayak line sub begitu ya, deret semua ya. Total berapa ini Rian? Kita punya ada 16 box. 16, jadi yang bawah ngadep ke depan, yang atas ngadep ke belakang. Kenapa sih harus dibikin kayak begitu? Iya, sesuai dengan konsepnya di awal ini adalah gradient subwoofer, di mana subwoofer ini mempunyai kemampuan meng-cancellation di bagian belakang. Dalam hal ini area yang mau saya cancel adalah bagian panggung. Gitu ya. Dan selain panggung, otomatis reflection dari back wall juga semakin sedikit. Dengan tujuan supaya panggungnya bersih lah ya. Panggungnya bersih, nggak bocoran ya. Dan tidak ada reflection dari tembok Istora belakang. Ya. Karena ketika mantul ke belakang bukan hanya pemain musik yang terganggu tapi balik lagi gitu ya, looping gitu ya. Jadi balik lagi dan ganggu suara yang ada di sini gitu. Jadi kenapa harus gradient? Alasannya salah satunya itu selain panggungnya bersih tapi ada back wall reflection yang ada kemungkinan mengganggu di tonal di sini. Cerita. Nah, koneksi milanya seperti apa nih dengan subwoofer yang seperti ini nih? Nah, kalau koneksi milanya gini Pak. Ini ada beberapa box yang saya link. Jadi saya nge-linknya tuh setiap 2. Ada inner 1, ada inner 2, inner 3 sampai outer yang paling luar. Jadi dia inner nanti sampai keluar gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti pada saat dimainkan atau di play itu saya bisa adjust yang namanya arc delay. Kemarin saya juga ngobrol sama David, arc delay-nya mau berapa ya? Jadi arc delay gitu ya. Nah, itu adalah kemampuan subwoofer yang tadinya
propagasinya lurus, Oke. kita bisa bikin dia agak melengkung sedikit secara elektronik gitu. Oke. Kalau secara teorinya harusnya secara fisik kita melengkung, tapi karena kita nggak memungkinkan, kita gunakan elektronik untuk bikin dia seakan-akan melengkung. Gitu. Oke. Hasilnya dispersi semakin lebar, yang tadinya terfokus di tengah, yang kita pengen adalah kita bisa mengeluarkan energinya ke tempat duduk di tribun-tribun juga. Boleh tolong di-spill ke netizen se-Indonesia Raya, arc delay, what's the meaning of arc delay? Jadi gini, saya mulai dari konfigurasi sub normal line dulu ya Pak. Ya. Konfigurasi line sub itu memiliki directivity yang sangat narrow. Artinya ketika kita melakukan line sub seperti ini, propagasinya akan terpusat di tengah biasanya. Ya. Nah, kalau kita terpusat di tengah, berarti kita tidak demokrasi ke penontonnya. Yang tengah lebih kenceng, Betul. yang kanan kiri pelan. Pelan. gitu Nah, ya. itu Oke. kan kita nggak mau. Ya. Yang kita mau adalah semua orang punya level subwoofer yang merata atau similar atau Ya. mirip gitu ya. Gimana caranya adalah kita dengan dengan curve melakukan ada membelokkan si sub itu supaya dia tidak terfokus di tengah. Ya. Namun karena secara fisikal kita tidak bisa melakukan melengkung subnya, kita menggunakan delay secara elektronik. Ya. Yang hasilnya seakan-akan dia punya subwoofer yang melengkung gitu. Jadi tidak terpusat di tengah, Ya. walaupun fisiknya lurus, kita bisa mendistribusikan energi ke tempat lain gitu ceritanya. Intinya adalah sebuah usaha sistem engineering untuk membuat sub itu terdistribusi lebih merata Betul. ke semua area penonton. Ya, betul. Demokrasi for listener. Jadi semuanya mendapatkan Ya, punya suara yang sama. kualitas yang sama Oke. gitu. Dengan kayak begini nih switch-nya pakai berapa banyak, Rian? yang Switch di terkoneksi? belakang ada Luminex, Oke. ada 2 biji 30T kalau nggak salah ada Oke, 2. 30i ya. 30i. Switch yang bawah buat AVB itu dipakai buat subwoofer sama front fill. Oke. Tapi yang atas itu kita pakai buat kontrol main PA. Ya. Jadi overall di belakang ada 30T, di sini ada juga Di penyapa sini David. ada berapa? Di sini ada 2 juga. Di main sini backup. 2 juga. Oke. Terus kalau itu di setiap hang ada switch juga kecil buat kontrol. Oke. Jadi kita walaupun di sini kita bisa ngelakuin kontrol di speaker situ gitu. Jadi waktu kemarin awal itu Pak, tugas saya nge-wing Pak. Jadi kalau misalnya speakernya udah nyampe di atas, saya bisa ngelakuin wing. Kayak gimana sih wing itu gitu. Nah wing itu kayak gini Pak. Wah, ini ya langsung. Jadi kita bisa ngecek satu-satu. Inilah Ya, kelebihannya Meyerson Panther ya. Panther. Iya, Nah, Tigra juga begitu. Kita Tigra bisa- juga begitu. Nah ini adalah mungkin buat saya fitur satu-satunya di Meyer ini ya. Ya. Jadi ya. saya bisa ngelihat speaker mana yang saya sign gitu. Asiknya gitu. Itu menolong sekali buat sistem engineer ya. Sangat menolong, apalagi Top. sistem aktif kayak gini ya. Iya, iya. Jadi gini, ini saya cerita lagi ya Pak. Sistem aktif ini dia punya prosedur install yang mungkin agak berbeda dengan prosedur pasif. Ya. Jadi saya udah 2 kali install Meyer, kemarin saya di Java Jazz dan di sini itu semua sebelum naik itu semua saya cek di bawah. Ya. Jadi mau koneksi Ethernetnya, koneksi analognya, powernya itu saya cek semua. Ya. Jadi speakernya lama di bawah. Tadi ini kita baru naik mungkin sekitar jam 4 sore baru naik. Jadi saya dari sini dari jam 7 pagi itu sampai jam 4 sore speaker cuma di bawah gitu. Tujuannya apa? Saya ngecek semua sistem dengan baik, semua bisa bekerja dengan baik. Begitu saya yakin, saya udah cek line semua, baru saya naikin. Mantap. Gitu. Jadi sangat menolong sekali memang ini fitur-fiturnya ya. Ya, memang kita mesti tahu juga sih prosedurnya Meyer tuh harus seperti itu. Oke, dengan tadi Luminex-nya 2 di belakang, 2 di sini, backup juga udah disiapin gitu. Galileo-nya masih perlu berapa banyak? Oh, Galileo tuh kayak tulang punggungnya tempat ini nih Pak. Gitu ya? Galileo di sini ada 3. Ada 3. Ada 3. Oke. 1 di FOH, Ya. 2 di belakang. Oke. Gitu. Jadi kenapa 1 ada di FOH? Karena nanti kita Galileo ini dipakai buat input mixer-mixer ini. Ini kalau ngeliat ada mixer nanti ada. Ya. Di saat ini ada 2, nanti ada mixer Nanti di sini utamanya. mixer bawaannya ya. Ada mixer utamanya itu saya desainnya pengennya dari mixer langsung ke Galileo. Oh, dari Gitu. mixer main outputnya langsung Langsung ke ke Galileo Galileo. di sini. Dan Galileo di sini akan terkoneksi Langsung dengan ke semua. Wow. Gitu. Jadi memang sudah diperhitungkan ya. Ya. Which is
Ini mixernya juga belum datang, mungkin besok baru dipasang, tapi semuanya udah ready, plug and play. Plug and play, Keren. kita mudah-mudahan bisa show dengan baik gitu. Nah, dalam mempersiapkan sistem ini tadi, kita udah ngomong Luminex, kita udah ngomong Galileo-nya. Bagaimana sistem delay-nya untuk mengatur hal-hal seperti ini nih, Rian? Oh, itu dia. Tadi delay saya naruh mic banyak, Pak. Ini saya pertama kali pakai mikrofon lebih daripada satu. Karena biasanya saya cuma pakai satu. Tapi kalau saya dulu caranya adalah satu mikrofon saya pindah-pindahin. Itulah kenapa saya punya sistem wireless kayak gini. Oke. Ini Apakah salah satu juga ilmu dari Magu kemarin juga yang diterapkan gitu ya? Banyak ya? Banyak. Justru kita tadi saya sama Pak David mencoba teorinya Magu dan caranya Magu, apakah possible gitu. Kita coba mengerti lah apa yang dia kejar gitu. Nah ini jadi hasilnya kita bisa kombinasi disiplinnya Magu, ada Pak David pernah di training sama Bob juga. Ya. Nah itu ada disiplinnya Bob juga. Nah kita coba-coba deh tadi gitu. Nah gimana tuh? Penghitungan delay-nya, konsep secara sistem engineering-nya dari seorang Rian gimana? Oke. Jadi pada dasarnya kalau kita ngomongin delay sebuah sistem, saya harus nentuin reference speaker yang mana. Ya. Dalam kasus ini reference speaker pasti main hang. Main PA LR-nya. LR. Ini adalah speaker yang nggak saya delay, delay-nya 0. Ini yang tidak saya otak-atik. Ini adalah master reference saya. Ya, pokoknya poin pertama tentuin utamanya yang mana dulu gitu. Itu dulu. Ya. Setelah itu baru deh kita bisa melakukan alignment terhadap subwoofer, alignment terhadap outfield, alignment juga terhadap front field gitu. Ya. Nah, jadi delay-delaynya itu kita hitung terhadap perubahan sama main. Gitu ceritanya. Nah, dengan layout seperti venue Istora Senayan ini, ada kesulitan nggak aturan delay ini? Karena kan ini juga nggak semuanya terakustik dengan proper, karena ini tempat olahraga gitu loh. Betul, ini tempat olahraga tapi dipakai buat konser. Jadi sebenarnya memang konser sering banget di sini, Pak. Dan selalu masalahnya sama, yaitu reflection. Ya. Nah, tugasnya saya nih, sistem engineer, gimana caranya reflection itu terminimalisir. Ya. Nah, kemarin sudah sempat diajarin Magu bagaimana caranya, bagaimana mitigasinya gitu ya. Nah, itu tinggal saya maksimalkan aja di sini gitu. Nanti misalnya saya coba dengan cara A gitu ya. Oh, ternyata tadi saya coba jalan, oh saya masih bisa denger ini reflectionnya. Nah, gimana caranya supaya reflection itu minim? Ya udah kita compensate tuh, pakai cara-cara yang diajarin Magu kemarin gitu. Wah, jadi nggak sia-sia lah ya. Tidak, sama sekali tidak. Ajarannya betul-betul nangkep dan diterapkan langsung di langsung konsep terapkan, kita langsung cobain dan langsung kita buktikan Pak di tempat. Kita udah sampai membahas ke delay-nya, dan sekarang terakhir nih, the near future coming soon will be with Gen 1. Wah, ini kan delay-nya kita masukin ke Galileo nih gitu ya. Ke galaksinya gitu, ke galaksi. Nah, what's the next? Dengan Gen 1, what do you think, Rian? Ini dia. Kita itu, apalagi dengan sistem Meyer seperti ini, kita perlu kontrol. Kita perlu kemampuan untuk mengkontrol setiap speaker. Kenapa? Karena kita bisa meng-adjust setiap area yang tembakan speaker itu. Nah, dengan adanya Gen 1 gitu ya, ada kemampuan kita melakukan manajemen sistem. Gen 1 itu kan secara overallnya loudspeaker management system yang ditanam di dalam speaker gitu ya. Nah, dengan adanya Gen 1 pasti memudahkan kinerja kita karena kita bisa konfigur individual, Pak, gitu. Nah, itu juga penting banget nih kenapa kita bisa kontrol individual, karena setiap box tugasnya beda-beda gitu. Nah, setiap tugas itu harus punya capability adjustment masing-masing gitu. Nah, dengan kita punya capability adjustment masing-masing, kita bisa memastikan distribusi bisa semakin rata, orang dengernya juga semakin natural gitu ya. Nah, jadi dengan kontrol yang individual box, kontrol yang isolated gitu ya, untuk satu box, itu memudahkan saya, sistem engineer, untuk melakukan adjustment di area-area seperti ini. Terutama area-area yang tidak akustik seperti ini ya. Kita perlu adjust gitu, biar bagus. Dan bedanya nanti cuman nge-save-nya sekarang ada di Galaxy, nanti akan masuk ke Gen 1. Gitu. Tinggal recall aja. Mantap. Closing statement, ini karena Rian ini paket komplit, bukan hanya sebagai seorang dosen, bukan hanya dari pengajar, bukan hanya dari sisi teori, tetapi dengan mengaplikasikan teori itu di venue yang langsung live application kayak begini. Sepenting apa sih dasar-dasar teori di SAE, di sekolah, yang diajarin ketika diterapin di tempat ini? Itu dia, Pak.
kemarin kan kita kelas sama Magu nih. Kalau saya nggak punya fundamental yang baik, itu Magu di kuping saya pasti kumur-kumur kedengarannya. Itulah kenapa saya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Magu, karena saya juga punya fundamental. Artinya Magu ngomong A, oh saya ngerti nih A nih maksudnya daerah sini nih. Ya. Saya bisa kira-kira areanya Magu tuh ngomongnya ini. Ya. Dan kenapa? Karena saya punya fundamentalnya. Ya. Kalau saya nggak punya fundamentalnya, apa yang Magu ajarkan itu ya itu kayak tadi saya bilang, kayak ini ngomong apa sih gitu. Tapi kan kayak saya bilang, even saya baru beberapa minggu lalu di training sama Magu, hari ini pun saya udah melakukan gitu. Ya. Nah itu walaupun kita masih statusnya kita try and error, tapi kita mencoba mengerti apa yang ingin Magu sampaikan dan tercapai gitu. Jadi ini loh Magu maksudnya. Intinya memang teori yang selama ini dipelajari di sekolahan, apalagi juga perlu kuliah lalu ngajar juga, itu menjadi sebuah pondasi dasar bangunan Betul. gitu ya. Betul. Dan ketika masuk dalam aplikasi kayak begini, mungkin bahasanya mempermudah analytical skill-nya. Betul sekali. Magun jelasin juga, ini maksudnya ini maksudnya, betul. Dan enaknya yang namanya ilmu tuh Pak nggak roaming Pak. Maksudnya dia ngomong apa kita ngerti gitu. Karena kalau roaming tuh selain kita nggak ngerti juga nanti pulsa tagihannya naik. Betul. Walaupun dia ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan, saya tetap bisa mengerti gitu. Closing statement dari seorang Rian SAE yang juga ada di aplikasi secara live dalam sehari-hari sebagai sistem engineer, mixing juga kadang-kadang mixing. Dikit. Share buat netizen se-Indonesia Raya pentingnya perpaduan antara teori dan praktek, pentingnya dasar-dasar basic audio supaya jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya. Please. Wah, ini ya cita-cita saya tuh Indonesia dengan jumlah populasi yang segini banyak gitu ya. Saya pengen tuh di Indonesia tuh punya konser-konser yang tingkat internasional hampir di setiap tempat gitu ya. Dengan sekarang udah banyak brand-brand masuk, udah banyak acara. Nah, ini juga didukung sama sumber daya manusianya gitu. Yes. Jadi buat teman-teman netizen di rumah, jangan sampai lupa buat belajar gitu, karena belajar nggak ada habisnya. Gitu ya. Tetap ya, kalau misalnya saya nih walaupun jadi dosen, belajar tuh kayak setiap hari saya belajar gitu. Ya. Walaupun nggak ada, walaupun rasanya udah banyak banget buku yang udah saya baca, tapi setiap kali saya praktek, setiap kali saya ketemu orang, itu ada hal baru gitu yang diterima, ada hal baru yang bisa saya pelajarin lagi gitu. Jadi balik lagi, jangan nyebutnya ya Pak, jangan bosan buat belajar gitu ya. Tetap belajar, kita belajar nggak ada matinya, sampai tua pun tetap belajar. Wow, gitu. Never stop learning. Ya. Sebuah pesan dari Rian dan juga buat netizen. Bahkan banyak juga yang kadang-kadang ya nun sewu ya, kadang nyinyir, nyepil di komen, teori tok itu, itu cuman ngajar ya, cuman enggak. Tapi perlunya keseimbangan antara teori dan praktek. Ya. Dasar basic audio, demikian juga dengan aplikasi. Nah, disitulah ada satu fullness, satu hasil yang maksimal dari yang bisa kita hasilkan ya. Betul sekali Pak. Mantap sekali netizen, pantengin terus YouTube Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner bersama Rian SAE. Thank you so much. Thank you Pak, sampai ketemu lagi. Good luck Ya, konsernya besok. terima kasih. Peace. Kenapa promotor itu lebih milih satu pintu itu bukan karena murah Pak sebenarnya, tapi karena tektokannya itu gampang. Nah, Aku teleponnya itu cuma satu orang gitu. Saya pernah Pak masang kanal, dia bawa pipa AC. Pipa AC saya bisa masuk sini enggak? Ini matanya, ini cuwili, bolongannya cuwili aku ngono. Pro Media, we serve you better.